Shalom. Shalom Shalom semua. jemaat GKI, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Buktikan kalau Anda luar biasa. Bangkit berdiri, kita kasih top 100 orang, katakan engkau luar biasa. Mesti keluar dari bangku, dan katakan engkau luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya, Bapak Ibu. Dalam Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu keperliatan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau ataupun keturunanmu. Dalam hidup ini, tugas utama kita adalah mengambil pilihan terbaik dengan tekad yang kuat, strategis yang terarah, dan kedekatan serta kebergantungan pada Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Coba lambaikan tangan orang-orang yang luar biasa. Coba berikan sekali lagi salam di kanan saudara, katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita teduhkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan di hadapan Tuhan selain rasa syukur kami yang terdalam, yang meluap dari dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami pada pagi hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kegagahan kami, tapi semua semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan atas setiap hidup kami. Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, yang kami perbuat sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Mungkin lewat setiap perkataan kami, mungkin lewat setiap perbuatan kami, bahkan mungkin pikiran kami sekalipun Bapa, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap kami yang hadir Tuhan dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan apakah akan membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain syukur kami yang bisa kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setia
Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, dengan apakah kami membalas setiap kebaikan Tuhan? Tidak ada Tuhan. Bahkan sekalipun apa yang kami miliki Tuhan tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita akan pujian ini dengan iman kita dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Dengan apakah kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa yang ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Bangga menjadi bersama-sama katakan dengan segala kebaikan-Mu.
kami terus Tuhan melekat kepadamu ya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan, terima kasih. Yang duduk di tahta Dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekaligus katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Atas semuanya, atas semuanya, atas semuanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama dan kita katakan amin. Ya, mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan kita lebih lagi, amin. Tiada yang bisa dibagi Tuhan, biar kita minta Tuhan Roh Kudus itu tercurah dalam setiap kehidupan kita, amin. Tercurah
Tuhan, biarlah Tuhan datang dan bertakhta atas setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mana tepuk tangannya itu baik bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tahu di saat kita membutuhkan Tuhan, Dia selalu ada. Dia tahu di saat kita ada di jalan yang buntu, Dia yang akan membuka jalan bagi hidup kita. Mari satukan hati kita. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita minta kepada Tuhan, biar apapun yang terjadi saat ini, apapun yang saudara alami saat ini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya
lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, mensyariatku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dan Tuhan, Kau Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
ucapan syukur Tuhan. Kau baik buat kami. Tidak pernah Kau meninggalkan kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak akan pernah kekurangan orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan, bahkan orang yang takut kepada Tuhan. Karena itu firman-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan ada di antara kami yang sedang mempertanyakan akan penyertaan dan kecukupan yang datang dari Tuhan, biar Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau Yehova Shammah, Tuhan yang melihat akan setiap kehidupan kami, memperhatikan hidup anak-anak-Mu hari ini, dan kebenaran firman-Mu sampai pada pagi ini. Engkau mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat dan akal budi. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Bapak Ibu kasih salam dulu satu dengan yang lain, bilang tidak ada kebetulan baru saudara duduk dan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Gitu kan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya mau kasih khotbah itu tuh, apa namanya, carilah Tuhan dan takutlah akan Dia. Sebetulnya ini ada latar belakangnya saudara, karena hari-hari ini saya mendapatkan pertanyaan yang hampir mirip-mirip, ya, yaitu enaknya kerja apa ya sekarang ini? Itu saya berkali-kali, karena karena keadaan yang semakin membingungkan. Enaknya kerja apa nih sekarang ini? Bukannya kita tidak mau kerja, tapi karena tidak ada kerjaannya. Bukannya kita males, tapi nggak tahu mau kerjain apa. Ya saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu sebetulnya bisa berharap hari-hari ini digoncang. Saudara mempunyai pekerjaan yang saudara sudah bagus, tiba-tiba saja katemo, ya, di PHK. Kemudian saudara pergi ke Australia dari Indonesia, dipikir teman-temannya itu kalau pakai foto di Facebook tuh kok nyaman-nyaman gitu ya. Kemudian sampai di sini saudara, waduh, nggak ngerti, ya tuh. Terus kemudian saudara dikasih Tuhan, saudara mungkin punya tabungan yang cukup, ya, punya uang yang cukup, tapi hari-hari ini digoncang. Bingung, dan pertanyaannya datang, Pak, enaknya kerja apa? Ini kan pertanyaan yang sulit. Memangnya yang digoncang cuma lu? Pendeta digoncang juga, saudara yang dikasih Tuhan. Digoncang juga, tapi saudara ada sesuatu firman Tuhan yang berkata begini, takkan kekurangan aku. Itu di mana? Mazmur berapa? 33. Tapi saya mau kasih kepada saudara Mazmur yang ke-34. Mirip sih, tapi ini bagus. Mazmur 34, mari kita buka bersama-sama ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Berkata begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dia bicara soal singa muda. Singa muda sama singa tua beda gak? Singa muda itu adalah simbol dari kekuatan yang maksimal, kemudian energi yang maksimal. Itu adalah penghasil sesuatu yang tepat, ada itu ya. Nah, kalau saudara termasuk singa muda atau singa tua? Ini jelas singa muda, karena singa tua tidak jelas, karena singa tua sudah apa? Jadi ompong dan gak kelihatan. Kita termasuk singa tua apa singa muda? Ya, mungkin yang kayak saya sudah termasuk singa tua. Loh, singa muda aja kelaparan kok, apalagi? Saudara boleh maksud saya? Ya, jadi hari-hari ini ada sesuatu yang sedang dikoncangkan luar biasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Bukan kita malas sebagai anak Tuhan, tapi memang tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jobnya nggak ada, pekerjaannya nggak ada. Kalau ada pun pengeluaran dan pemasukan tidak balance. Bingung nggak saudara?
Ya kan? Saya ditanya ini, saya juga bilang, saya juga nggak bisa jawab. Tapi saya bisa menjalani karena ayat ini. Ya kan? Iya kan? Sudahlah, saudara mesti belajar sama-sama hari ini. Jadi, dua hal. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Ayat yang ke-11 yang berkata begitu. Carilah Tuhan. Apakah saudara dan saya itu? Ayat 11 kan berkata begini, singa muda merana ke lapangan, gitu. Tetapi orang yang cari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi saudara, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun kalau saudara kekurangan, ada kemungkinan saudara tidak cari Tuhan. Ya. Nah ini katakan carilah Tuhan. Alkitab mencatat dengan sungguh-sungguh dikatakan. Kalau dalam terjemahannya bahasa Inggris, sikap mencari Tuhan itu artinya terus menerus, konsisten, dengan care, with care. Mari kita hidup dengan care yang sungguh-sungguh. Ya, kita betul-betul menjaga kerohanian kita dengan sungguh-sungguh dengan cara apa? Mencari Tuhan. Kita dilawat, gak dilawat, tetap cari Tuhan. Kita ada uang, tetap ibadah. Kita sakit ataupun lagi dalam keadaan sehat, kita tetap bergairah baca Alkitab. Saudara-saudara dan saya cari Tuhan. Katakan bersama-sama cari Tuhan. Cari Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh cari Tuhan? Sebab banyak anak Tuhan mencari Tuhan ketika dia dalam kesulitan, ketika dalam sakit penyakit, ketika sedang dalam persoalan. Tetapi Alkitab berkata, sakit atau sehat, cari Tuhan supaya engkau dan saya tidak kekurangan. Masih ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang dalam kondisi saat seperti begini kacau hidupnya, fokusnya terpecah sehingga apa? Sehingga saudara kehilangan inti daripada mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara ingin tidak ingin itu harus mencari Tuhan. Kalau saudara sudah punya janji-janji kita dengan Tuhan kan berbeda-beda. Ada yang bangun tidur cari Tuhan, ada yang siang sambil ngetres cari Tuhan, ada yang malam mau tidur baru cari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan itu terus secara konsisten. Sebab begitu saudara berhenti, saudara akan mengalami kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Balik kepada komitmen kita dengan Tuhan. Kapan kita membawa hidup kita kepada Tuhan? Kapan kita membawa keluarga kita kepada Tuhan? Kapan kita menghadiri ibadah-ibadah yang ada? Saudara, kita banyak acara yang saudara bisa fit. Ada orang yang tidak bisa mengikuti komsel, kita nggak paksa. Tetapi kalau saudara terpanggil mengikuti komsel, punya uang, nggak punya uang, datang di komsel. Ya, kita nggak memaksa saudara harus pagi-pagi berdoa, enggak. Tetapi kalau saudara sudah biasa pagi cari Tuhan, sehat ataupun sakit, pagi-pagi datang kepada Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Saudara terbiasa untuk kita beribadah bersama seperti begini, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara hati lagi panas atau lagi dingin, saudara cari Tuhan. Jangan sampai kita ini karena keadaan yang dari luar yang menimpa hidup kita berhenti mencari Tuhan secara konsisten. Amin. Sebetulnya faktornya adalah kalau cari Tuhan itu dengan rasa syukur dan dengan penuh sorak-sorai. Ya kan? Saudara, untuk sementara ini, untuk 1 jam ini saudara pasti akan lupa tuh kesulitan saudara, betul nggak? Lalu tanginya kayak begitu, teriaknya, hati bergetar gitu. Saudara lupa kan kesulitan saudara, betul kan? Sorak-sorai dan ucapan syukur itu harus menjadi bagian ketika kita mencari Tuhan. Sungguh-sungguhlah, jangan hanya kita ini mencari Tuhan ketika kita susah, ya. Apalagi saudara lagi punya duit banyak, saudara jangan sekali-sekali saudara berkata begini, ke gereja kan minggu depan masih ada, gitu ya. Tapi kan camping ini kan nggak bisa. Camping kan setahun sekali, kemudian saudara skip mencari Tuhan. Saudara boleh camping di tempat camping cari Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Karena ini rahasia
Mazmur pasal 34, supaya engkau dan saya tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Amin. Gelisah gak hari-hari ini saudara tentang keuanganmu? Gelisah gak tentang pekerjaan? Gelisah gak tentang pernikahanmu? Hari-hari ini loh yang sulit ini. Ya. Tetapi kalau mau konsisten, saya bersyukur sih ada keluarga-keluarga yang mulai dijamah Tuhan untuk bikin mesbah keluarga. Saudara, hebat loh ini, saudara. Nanti di bagian kedua saya mau sampaikan kepada saudara untuk yang begitu. Tetapi pastikan api Tuhan membara di dalam hati kita. Ya, karena sebetulnya hidup kita tidak dipengaruhi oleh dari luar kok. Ya, beberapa teman tadi masuk sini dinginnya luar biasa, dingin. Saya buka jaket saya, panas. Karena saya tahu yang membuat saudara dingin itu udara dari luar, kan gitu kan? Tapi yang membuat saudara panas dari mana? Dari dalam. Ya kan? Hari ini sudah ada yang pakai celana pendek. Saya berharap hari ini ada yang pakai celana pendek. Ya. Kemarin ada waktu kita setan gereja itu ada paling tidak ada 2 atau 3 ya pakai celana pendek, aus banget. Ya, tapi kadang gini dulu gitu. Saya lihat kakinya kadang gini gitu. Tetapi itu pengaruh dari luar. Lagian itu habis prepare di sini apa yang kita kerjakan? Apa Pak? Minum es krim. Wah, hebat ya. Udara dingin minum es krim. Dan tidak ada yang skip. Semua minum. Makan es krim. Ini percaya sih. Karena dalamnya itu panas. Nah, pastikan kita itu senantiasa menempel kepada sumbernya. Beberapa waktu yang lalu, saya ingat ketika saya masih kecil, itu saya punya rumah itu di atas sebuah bukit begitu saudara ya. Dan seringkali kami itu kehabisan air untuk minum, sehingga orang itu beli air minum. Ada yang dipotong, ada yang didorong, pokoknya air minum itu beli air untuk air bersih itu beli. Sampai suatu kali keluarga kami menemukan sumber mata air, ya. Dan ketika dibawa turun, dikeduk digali gitu ya saudara ya, itu sumber mata airnya sedalam 25 meter. Jadi sumur kami itu 25 meter dalamnya. Ya. Jadi bukan dibor, dikeduk, taktuk bukan gitu, sampai 25 meter ketemu sumber mata air yang tidak pernah berhenti. Ya. Jadi ketika orang mengalami kekeringan, saudara yang dikasih Tuhan, sumur kami tidak kehabisan. Apalagi kalau musim hujan, sumur kami banyak sekali airnya. Sehingga kita tidak pernah kehabisan air minum. Sementara tetangga-tetangga itu pada beli air minum. Kadang kalau kita melihat kasihan sekali, karena sumurnya di belakang, kita ambilkan, kita kasih. Kami tidak terganggu ketika paceklik datang. Kami tidak terganggu ketika kemarau datang. Karena apa? Di rumah kami ada sumber mata air yang tidak. Saudara mengerti maksud saya? Kalau kau menemukan sumber kehidupan yang namanya Yesus itu, seharusnya kita tidak akan mengalami kekurangan, walaupun yang luar sana mengalami kekurangan. Bapak Ibu, pastikan kita tuh nempel kepada sumbernya itu. Ketika kita itu mencari Tuhan, Mazmur 34 berkata, kamu tidak akan pernah kekurangan. Ya. Karena saya biasanya doa sendiri-sendiri Pak, mulai aja doa berdua suami istri, mulai aja doa bersama-sama, nggak apa-apa. Faktornya cuma satu, penuh ucapan syukur dengan hati yang penuh sukacita, sorak-sorai, itu aja sih. Ya kalau perlu saudara nggak minta apa-apa, saudara berkata I love you Lord, gitu ya. Cari kok jamah aku Tuhan, sebelum tidur jamah aku, ampuni aku. Bangun tidur, Tuhan tolong aku sepanjang hari ini, ya.
Itu namanya mencari Tuhan. Ibadah datang dengan setia, tekun. Kalau perlu jangan terlambat, cari itu. Ya kan? Bisa kan? Apakah ada di antara saudara yang suka datang terlambat di dalam pekerjaan saudara? Lantik sudah. Musim dingin pun jam 5 berangkat. Ya Pak ya? Hujan badai berangkat. Kita pernah kerja hujan badai berangkat kita. Saya pernah punya tim 5 orang saudara. Tim penyebaran majalah Southern Courier. Wah, saya punya daerah Maskot dan sekitarnya. Setiap kali itu datang suatu tumpuan banyak atau berapa 1000 atau berapa gitu kita bagi berlima. Hujan nggak hujan, angin ataupun apa semua. Sampai istrinya semua berdoa di rumah, selamatkan suamiku dari flu dan lain sebagainya. Sudah hanya untuk uang $20. Karena sekali pengiriman $100. Bagi-bagi per 5 berapa? $20. Udah capek perginya ke mana? Reject. Jadi pulang ke rumah tinggal bawa $5. Itu hati kita yang bingung saudara ya. Nah kalau kita itu dekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh continue, saudara yang dikasih Tuhan, janji Tuhan berkata tidak akan kekurangan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, coba tahu. Jadi kalau baca lebih banyak yang suka daripada yang terakhir. Yang terakhir kita kembali ke ayatnya yang 10 tadi sudah dikasih kita. Ayat yang ke-10 tadi dikatakan seperti begini. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Saudara kudus atau kudis? Tidak kudus ya. Takut kepada Tuhan. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Yang kedua adalah takutlah kepada Tuhan. Sebetulnya kata takut ini itu berasal dari akar kata worship, dari akar kata menyembah kepada Tuhan, honor, menghormati Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan, Alkitab berkata tidak berkekurangan dia sesuatu pun. Ini kan simpel saudara ya. Ini kan gampang ya, tetapi sulit untuk dilakukan. Ya. Untuk mencari Tuhan itu kan definisinya kan simpel, tapi sulit sekali kita buat. Untuk honor to the Lord itu kan simpel, tetapi sulit. Alkitab mencatat bahwa ketika orang itu menyembahkan Dia, nih perhatikan baik-baik, itu pintu akan dibukakan atas semua kebaikan Tuhan. Itu membuka pintu blessing, membuka pintu kebaikan Tuhan, membuka pintu kemurahan Tuhan, yang membawa saudara dan saya maju kepada mujizat demi mujizat. Dan Alkitab mencatat itu akan dibuat Tuhan. Saudara tidak berkekurangan. Saya juga bingung saudara. Istri saya ini sekarang kerjanya part time. Nah saya ini banyak tamu hari-hari ini. Padahal biasanya kan saya harus bekerja penuh, istri saya harus bekerja penuh untuk bisa mencukupi uang rent, uang jajan, itu kan setiap kita melakukan itu. Sejak sejak dia mengundurkan diri dari pekerjaan, saya berkata, bagus pikiran saya. Dengan dia tidak bekerja kan bisa masakin saya. Kan begitu. Ya toh, bukannya dia waktu bekerja tidak masakin, tapi sering kali saya mendengar, aduh, kakiku sakit, aduh, aku sakit, aduh, gitu. Sehingga saya harus berkata, Uber Eats, makan di luar. Nah ini mau kerjanya rileks 2 jam, 3 jam, dan kerjaannya jalan-jalan. Kan senang. Suami mana yang tidak suka istrinya kerjanya jalan-jalan? Ya? Semua kita senang. Apalagi istri berkata, gua nggak pergi deh, gua di rumah ngapain? Masakin dulu. Kerja itu rasanya pengen balik gitu. Hanya untuk melihat wajahnya. Nah tapi kan
Bapak Ibu. Ya, situ penghasilannya tinggal separuh, sini banyak tamu lagi. Kan mesti nemenin loh. Dan biasanya tamu kalau nemenin itu kadang tidak mau tahu. Pokoknya kalau makan, lu yang bayar. Ini bukan saudara, lagi orang luar sana aja. Tapi itu kenyataannya kan, itu yang kami hadapi, itu yang Pak Iwan hadapi, itu yang Pak Yuki hadapi, itu yang Pak Doni hadapi, yang saya sebut pendeta semua. Iya kan? Kan seperti begitu. Tapi saya bersaksi, ya Bapak Saudara, aneh. Jadi kalau dia 2 minggu kerjanya separuh, Tuhan kasih rezeki nutupi dari kurang yang ada. Saya juga heran. Pastor Yuki ini mau jual mobil, nggak laku-laku. Orang kalau mau jual mobil nggak laku-laku, gifarnya pada siapa? Pendeta. Sini, ke sini. Dia sudah bagus, saudara gini. Pak, nanti saya pasti tahu berapa yang saya mau kasih Bapak. Kan aman kan, saudara? Dia bisa begini, udah harga putus. Jadi Bapak cari untung sendiri. Buat saya harga putus, harga tidak putus sama saja. Iya kan? Kalau harga tidak putus tiba-tiba dia tidak bisa tidur, kasih saya uang banyak bisa kan? Harga putus tidak putus sama saja. Sudah, harga putus. Betul saya putus, saya bayar. Namanya langsung saya ganti nama istri saya. Itu pagi namanya saya ganti. Sore itu mobilnya laku. Dan saya sebetulnya nggak enak mau ngomong harganya sama dia. Ya pasti kecewa dia, pasti kecewa. Tapi tahu nggak saudara? Itu rezekinya istri saya. Karena dia kerjanya cuma 2 jam, 3 jam, 1 jam. Ya kan gitu ya. Tetapi balansnya tetap sama, tambah lebih lagi saudara. Tapi hari itu. Ini saya saksikan karena saya mau beritahu kepada saudara, orang yang takut sama Tuhan itu pasti juga. Makanya saudara dikasih Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan cara menyembah kepada Tuhan. Saya rasa saya aja masih kurang kok. Iya dong. Saya masih kurang. Saya pengen pakai musik, pakai apa begitu, kadang sudah capek badannya. Tapi saudara dikasih Tuhan, harus kita pastikan bahwa kita nanti John mesti kamu terangin karena dia nggak ada yang transit, nggak ada yang transit kan dari ini. Ya, dia mau ketawa nggak tahu. Nah, carilah Tuhan, worship sama dia. Apalagi ini bapak-bapak yang datang ke sini tidak bersama dengan istri dan anaknya. Itu kalau melihat pekerjaan kan berat saudara. Makanya saya berdoa bahwa ke istri segera datang, Pak C istri segera datang, Pak siapa lagi Fendi. Gak usah nunduk Pak Fendi. Betapa rindu hati mereka, keluarganya bisa sampai sini, tapi mereka sedang stuck, saudara. Ini mau kerja apa Pak di sini? Bagaimana bisa mendatangkan takut aja sama Tuhan? Cari saja Tuhan, maka dia akan buka jalan yang luar biasa bagi hidup kita. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan alam semesta. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Perhatikan apa yang terjadi. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan penyembahan itu menggoncangkan sesuatu. Kesulitan kita tidak bisa hanya sekedar kita tangisi saudara, mesti digoncang dan mesti hilang dari hidup kita. Caranya bagaimana? Uang sudah tidak ada, kemampuan sudah tidak ada, sembah Dia. Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan, akan tetapi
terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu pun itu juga terbukalah semua pintu, dan katakan bersama dengan saya, dan terlepaslah belenggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyembah, yang membelenggu hidup kita itu akan terlepas. Takut, khawatir, miskin, sakit, saudara, banyaklah menyembah Tuhan. Dua hal saja yang kita pelajari hari ini: carilah Tuhan dan takutlah akan Dia, apapun keadaan. Ya, lagi kekurangan, cari Dia. Lagi kelebihan, cari Dia. Lagi sakit, cari Dia. Lagi sehat, cari Dia. Lagi banyak untung, cari Dia. Lagi dirugikan, cari Dia. Aduh, ya, saudara, kalau itu kita buat dalam kehidupan kita, Alkitab berkata tidak akan kekurangan sesuatu. Saudara, mengangkat dua pesan hari ini: carilah Tuhan dan amin. Selesai. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada satu lagu bagus, saudara. Lagunya judulnya Semusim Berlalu, ya. Ya, musim-musim kesulitan kita juga berlalu. Ya, kita hari ini akan ada perjamuan kudus. Saya berharap saudara semua siap untuk menerima lawatan Tuhan yang baru. Kita nyanyikan lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Secara manusia, secara manusia, saya gentar, saya takut, makanya saya jarang mendengar berita, saudara. Secara manusia, ini yang terjadi di akhir zaman. Orang khawatir, orang takut. Tetapi semakin saya pelajari firman Tuhan, justru kemuliaan Tuhan itu semakin beda. Dia itu punya banyak cara untuk menolong kita. Dia punya banyak tangan untuk menolong kita. Dia punya banyak hal untuk menolong kita. Bahkan di luar kemampuan saya, yang pakai hal yang luar biasa, sehingga saya bisa berkata, how great are you Lord. Oh, itu memang ajaib dan luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada saudara hal yang sama. Karena kalau saudara bergantung kepada kepandaian saudara, saudara bergantung kepada
kepada tabungan saudara, saudara bergantung kepada pekerjaan saudara, itu ada batasnya, ada limitnya. Ada satu kali nanti saudara akan digoncang. Puji Tuhan kalau saudara masih punya tabungan. Puji Tuhan kalau saudara masih punya pekerjaan yang baik. Puji Tuhan kalau saudara punya kekuatan, punya potensi. Puji Tuhan. Sebelum itu hilang, carilah Tuhan, takutlah kepada Dia, sehingga saudara tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh sekian banyak orang. Saya berdoa jemaat ini menjadi jemaat yang cerdas, jemaat yang pintar. Pintar apa? Pintar cari Tuhan. Pintar apa? Pintar menghormati Dia. Karena dengan begitu saya tidak akan pernah takut saudara kekurangan. Amin. Amin. Musim harus berlalu dari hidup kita. Dengan cara apa? Cari Tuhan. Saudara, banyak hal saudara bisa mencari Tuhan lewat komunitas ini. Atau mungkin kau pakai komunitas yang lain, pakai cara yang lain, YouTube lah, apalah, silakan, tapi carilah Tuhan. Kalau biasa mencari pagi, cari pagi. Aduh Pak, dingin ini, paksa. Sebab kalau dingin, saudara alasan dingin. Kalau panas, saudara alasan panas. Dasar manusia berdosa. Gak pernah mau ada sesuatu yang baik dalam hidup kita. Hari ini kita berjamaah kudus ya. Tuhan Yesus berkata begini, it is finished. Sudah finish nih. Bagianku sudah finish nih. Sekarang bagian, apa bagian? Firman Tuhan ajarkan, cari Dia dan takut akan Dia. Mari kita berdoa dan kita siapkan perjamuan kudus kita. Kalau menyanyikan lagu ini kornya sekali lagi ya. Sungguh-sungguh saya percaya Tuhan menjamah hidup kita masing-masing. Haleluya. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita dengar firman Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Terkadang kita masih bertanya, masih ada gak Tuhan? Masih ada gak Tuhan di dalam hidup kita? Di dalam kita menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi, kita selalu bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Tapi kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu kita cari Tuhan, begitu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Setiap persoalan kehidupan kita, Tuhan pulihkan. Setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan sediakan jalan keluar bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan perjamuan kudus, menerima roti dan darah Yesus. Masih ada yang belum mendapatkan roti? Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan roti di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Mari sama-sama kita minum darah Yesus. Haleluya. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari siang hari ini Bapak Ibu, ambil kesempatan kita untuk menaikkan syukur kita. Angkat pujian ini sama-sama. Sama-sama.
Mari kita angkat pujian kita nyatakan kepada Yesus. Sama-sama kita menggunakan bahasa roh, kita sama-sama menyatakan kasih Tuhan. Mari angkat setiap pujian kita, Bapak Ibu. Cari Dia, sembah Dia. Dia ada untuk menolong hidup saya. Percaya bahwa setiap pergumulan hidup Tuhan yang membela, Tuhan yang membela kehidupanmu. Percaya bahwa Yesus, percaya bahwa Allah hidup. Dan menyembah Yesus Tuhan. Dalam memujikan cari Dia Tuhan. Pada akhir zaman ini Bapak Ibu, setiap kita menjauh daripada Tuhan, setiap kita jauh daripada Tuhan, tapi Dia tetap menunggu kita. Dia tetap memberikan kita kekuatan. Tidak ada jalan lain selain jalan itu yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup. Ampuni kami Tuhan atas keterbatasan kami Tuhan, atas setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan Tuhan. Ini di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat datang dulu Bapak Ibu. Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita semua sudah berkati pagi hari ini firman-Nya. Terima kasih Pastor Sayono untuk firman-Nya pagi hari ini. Kami sangat berkati. Juga selamat datang untuk yang pertama kali hadir di tempat ini. Sangat bahagia bisa berkumpul bersama-sama di sini beribadah pagi hari ini. Kita untuk ibadah minggu depan di tempat ini akan dilayani oleh Evangelis Cecil. Dia adalah dosen sekolah teologi dari Jakarta. Kami percaya semua kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikannya. Mari kita undang dan ajak sahabat dan keluarga untuk hadir dalam ibadah minggu depan di tempat ini. Terus kita berdoa untuk ibadah minggu depan, biar semua jalan dengan baik. Dan juga ibadah GKI Benua Wulunggong akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 8 jam 2 siang. Mari kita terus doakan dan ikuti ibadah ini bersama-sama dan berkat anugerahnya melimpah atas hidup kita. Mari saja kita mau offering yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, ucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini, mana kami bisa berkumpul bersama-sama. Sudah kami dengarkan firman-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu selalu melekat di hati kami. Berikan kami hati yang takut akan Engkau selalu ya Bapa. Yang taat kepadamu. Terima kasih ya Allah. Dan memberkati juga Pastor Petrus Haryono dalam pelayanannya ya Bapa. Kami percaya dimana Kau lalu dimanapun ya Bapa, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Dan juga memberkati Ibu ya Bapa dalam pelayanannya juga ya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk 1 minggu ini juga Bapak yang sudah menuntun setiap keluarga yang ada. Terima kasih atas perlindungan keselamatan yang sudah memberikan untuk kami. Buat semua financial semua yang sudah memberikan untuk kami. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami akan memberi kesempatan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapak. Mari kita dalam persembahan ini untuk memuaskan kerajaan-Mu ya Bapak. Mari kita memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betul-betul disiapkan untuk berkat Tuhan buat kehidupan kita. Pastor Victor Farak Unimela akan datang ke sini untuk 3-4 hari, dan itu di luar rencana kita, dan saya percaya ini adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan. Jadi minggu terakhir di bulan ini itu tanggal 30 ya, itu tidak ada ibadah baik pagi maupun siang. Ibadahnya diganti hari Sabtu sore. Ya, hari Sabtu sore ibadah di sini sama-sama. Minggunya ngapain Pak? Minggunya kita pakai acara piknik day ke daerah Wolonggong. Ya, jadi nanti kita akan berangkat jam 10 pagi dari sini, piknik di sana, makan siang, kemudian sorenya jam 3 sore jemaat penuai mulai onsite lagi. Nah, jadi saudara habis piknik jangan pulang, kebaktian bersama-sama di sana. Sekaligus kita onsite kembali di DKI Penuai. Ya, mengenai tempatnya nanti kita akan berikan masukkan dalam flyer, dan minggu depan mungkin flyer sudah ada. Jadi ingat baik-baik, kita ada acara istimewa namanya Piknik Day. Ngomong sama sebelah, piknik ya? Piknik. Nah, soalnya banyak saudara yang nggak piknik lagi sekarang. Berjuang dulu gitu sampai sumpah suaminya ngeliat istrinya, istri ngeliat suami sumpah gitu. Ada piknik day dan jatuhnya hari Minggu, jadi memang hari di mana saudara tidak bekerja kan. Kita berangkat sama-sama ke sana, yang tidak punya kendaraan bisa gabung satu dengan yang lain. Nanti makan sama-sama, bayar sama-sama gitu maksud saya ya. Jadi ada piknik day di bulan ini. Kesempatan saudara ngajak jiwa-jiwa baru. Setelah piknik day, setelah piknik kita kebaktian sama-sama dengan jemaat yang di sana ya. Dan saya berharap itu awal daripada omset lagi di CKI Penuai. Selama ini kita layani secara online. Siapa tidak setuju? Ini ngomong di depan ya saudara ya. Jadi saya berharap kita upayakan, kita bisa sama-sama. Udah lamanya nggak piknik, kita bisa lihat Blue Hole. Sudah ada yang pernah ke Kayama? Ada yang belum pernah? Kita bisa lihat apa? Katole, bagus mas. Ya Pak Oga ya? Oh Pak Oga sudah. Pak Oga ini baru sudah sampai kiamat. Luar biasa. Tapi Peri belum ya.
Ya, jadi kita itu aja yang kita akan bawa. Nah, selesai, angkat kedua tangan saudara. Selidiki setiap kami Tuhan yang sedang membutuhkan sesuatu. Hari ini kami tahu Kau menjamah hati kami untuk kami tetap tenang di hadapan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, bukan pasrah tapi berserah kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Seperti ketika kami menyanyikan puji-pujian kepada Engkau hari ini, dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa, Kau Tuhan bisa menolong kami yang sakit di dalam nama Yesus. Hilup-hilup Yesus sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kau yang sedang dalam promosi tidak usah takut. Kalau Tuhan sudah angkat, kau akan menikmatinya. Hari-hari ini ada lompatan-lompatan iman yang luar biasa karena Tuhan menunjukkan kuasanya pada pribadi lepas pribadi. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang akan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.